Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kembang sosis yang penampilannya cantik, rasanya enak, gurih, teksturnya garing, renyah sampai ke dalam, walaupun tidak menggunakan telur sama sekali. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 150 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram Korsvet. Pilih yang untuk flake pastry, jangan yang untuk Danish pastry. 60 ml air hangat. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, campur tepung dengan korsvetnya. Lalu ini kita aduk sampai berbutir-butir. Ini sudah cukup ya. Sudah berbutir-butir halus seperti ini. Lalu campur air hangat dengan garamnya dan bumbu kaldunya. Lalu ini kita aduk sampai rata. Sampai garamnya ini larut. Kemudian ini kita masukkan ke dalam campuran tepungnya ini, lalu kita aduk sampai rata. Kita aduk sambil kita tekan-tekan sampai nanti bisa membentuk gumpalan yang kalis. Ini sudah cukup. Jadi ini kita aduk, tidak perlu sampai elastis. Seperti kalau kita membuat roti ya. Cukup sampai adonannya ini kalis, tidak menempel di tangan ataupun di wadah kita. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih selama 30 menit supaya nanti mudah saat kita giling. Jangan lupa kita tutup atasnya dengan selembar plastik supaya permukaannya tidak kering. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menitan, lalu adonan kita bagi menjadi beberapa bagiannya supaya mudah untuk kita giling. Untuk menggilingnya, saya menggunakan gilingan mie seperti ini. Gilingan yang saya punya ini semakin besar nomornya, semakin tipis hasil gilingannya. Kalau menggunakan gilingan yang model seperti saya ini, maka pertama-tama kita giling adonan ini menggunakan nomor 1 sebanyak kurang lebih 5 kali sampai adonannya ini bisa menyatu sampai halus. Ini hasilnya adonan yang sudah saya giling dengan menggunakan nomor 1 sebanyak 5 kali ya. Jadi adonannya sudah menjadi lembaran yang halus seperti ini. Kemudian ini kita giling dengan menggunakan nomor 3, cukup sekali saja. Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 3, lalu kita giling lagi dengan menggunakan nomor 5 sebanyak sekali. Terakhir kita giling dengan menggunakan nomor 6 sekali. Setelah kita giling untuk terakhir kalinya dengan menggunakan nomor 6, lalu ini kita potong-potong dengan ukuran 5 kali 10 cm. Hasilnya seperti ini ya. Bahan berikutnya 9 buah sosis.
Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Bisa menggunakan sosis ayam atau sosis sapi, terserah kita masing-masing. Sosis kita potong-potong masing-masing menjadi 6 bagian. Semua bahan sudah siap untuk kita cetak atau kita bentuk. Cara mencetaknya, ambil selembar adonan, lalu kita oles dengan sedikit air, supaya nanti saat digoreng tidak lepas. Lalu ini kita lipat ke atas seperti ini. Kemudian setengah senti dari atas kita potong jadi 8 bagian ya, seperti ini. Lalu oles dengan sedikit air bagian atas ini. Lalu kita letakkan sosisnya, kita gulung dari ujung sampai ke ujung. Seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Kita ulang, ambil selembar adonan, lalu ini kita oles atasnya ini dengan sedikit air. Kemudian bagian bawah ini kita lipat ke atas, kita tekan-tekan supaya lengket. Lalu setengah senti dari atas kita potong jadi 8 bagian ya. Lalu kita oles lagi dengan sedikit air. Baru kemudian kita letakkan sosisnya. Kita gulung dari ujung sampai ke ujung. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak atau kita bentuk, siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Ini minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan secukupnya ya. Begitu masuk, kita biarkan sampai nanti dia mengembang, berwarna putih dan terlihat kokoh, baru nanti sesekali kita bolak-balik. Supaya tidak lepas atau patah. Ini sudah terlihat putih dan kokoh ya. Boleh sesekali kita bolak-balik. Setelah terlihat kekuning-kuningan seperti ini, sering-seringlah kita aduk-aduk dengan hati-hati supaya nanti hasilnya warnanya ini bisa merata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat. Ini warnanya sudah cukup ya, sudah coklat. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya kembang sosis yang sudah jadi ya. Ini rasanya enak, gurih, empuk, renyah, garing sampai ke dalam. Walaupun tidak menggunakan telur, tapi tetap empuk dan renyah. Sangat cocok jika kita makan dengan saus sambal. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan korslet yang bagus supaya nanti tidak mengendal atau terasa berlemak di lidah kita. Yang kedua, pastikan tekstur adonannya ini jangan terlalu lemas supaya tidak semakin lemas sewaktu kita giling berkali-kali. Yang ketiga, supaya nanti saat digoreng hasilnya tidak lepas, maka jangan lupa selalu olesi dengan air sebagai perekatnya.
Yang keempat, teknik menggorengnya. Pastikan minyaknya betul-betul sudah dalam keadaan panas sewaktu kita masukkan kuenya. Masukkan secukupnya karena nanti adonannya ini bisa mengembang. Begitu kita masukkan ke dalam minyaknya, biarkan sebentar, jangan diaduk-aduk dulu supaya nanti hasilnya tidak patah atau lepas. Biarkan sampai mengembang dan berwarna putih agak kokoh, baru sesekali kita aduk-aduk. Supaya hasil warnanya ini bisa merata, maka setelah terlihat berwarna kuning kecoklatan, sering-seringlah kita aduk-aduk sampai nanti warnanya coklat. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kembang sosis yang rasanya enak, gurih, renyah, garing sampai ke dalam, walaupun tidak menggunakan telur. Terima kasih telah menonton video ini.